Anda sudah melihat tadi ya penjelasan atau analisis dari versinya Prof. Stella Christy soal peluang Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, langsung ke Piala Dunia 2026 dan kemungkinan kita bisa masuk ke putaran keempat kualifikasi 2026. Tapi kira-kira analisis hitam di atas putihnya ini sesuai nggak dengan realita yang kita lihat selama ini dengan upaya timnas kita latihan terpusat dan segala strategi yang dimainkan? Apakah peluangnya memang sebesar itu? Bung Ropan juga sudah bergabung bersama kami di studio hari ini. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Terima kasih sudah mau bergabung di studio kami kali ini, dan Prof. Stella juga masih bersama kami. Melihat analisisnya tadi, Bung, secara angkanya kan 41 sekian persen kalau kemungkinannya itu, bahkan ada peluang bisa lebih tinggi daripada itu. Menurut Anda itu realistis melihat segala upaya yang dilakukan timnas kita, atau justru bisa lebih tinggi daripada itu? Ya, menarik di sini bahwa bagi Indonesia saya pikir tidak ada pilihan lain. Secara realistis kita ada di putaran keempat. Jangan berpikir melawan Jepang. Maka fokus itu ada lawan Tiongkok. Itu harga mati buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau kita berpikir untuk bisa langsung lolos itu kecil kemungkinan. Karena Australia 13 poin. Kalau mereka menang, mereka main lebih dulu lawan kita. Jam 17 kita main jam 20.45. Kalau mereka menang selesai 16 poin. Sulit, kita menang 2 kali pun melawan Jepang dan Tiongkok cuma 15 poin. Jadi itu saya pikir sulit. Dan Australia pasti akan habis-habisan karena bermain melawan Jepang di kandang. Makanya 3 poin itu menjadi tuntutan buat mereka. Mereka punya motivasi yang luar biasa. Mereka menahan Jepang 0-0, bermain di Jepang, dan sekarang mereka bermain hanya butuh 1 kemenangan. Nah itu yang membuat bahwa kecil peluang kita. Peluang kalau untuk bisa berharap. Namun dalam sepak bola kan kadang-kadang sulit dihitung secara matematis. Ya kan? Selalu ada faktor keberuntungan. Itu yang harus kita hitung. Hampir saya mau bilang soal itu tadi. Ada faktor kalau kemarin di Bahrain kita bisa menang bukan 2-2, maka peluang kita untuk 12 poin itu ada. Peluang untuk bisa lolos sangat besar. Mungkin di atas 60% lah kita bisa lolos. Karena hanya selisih 1 dengan Australia. Harapan buat kita yang saya pikir, Jepang mengalahkan Australia. Itu yang membuat grup C ini rame. Dan kita menang melawan Tiongkok. Berarti kita di posisi ada 12 poin. Australia tertahan di 13 poin karena kalah lawan Jepang. Itu berharap sama kita. Dan Arab bersama Bahrain draw. Karena pertemuan pertama di Arab mereka bermain draw. Sehingga posisi kita ada di peringkat ketiga. Dengan harapan bahwa pertandingan terakhir Australia dan Arab akan bunuh-bunuhan dalam tanda kutip. Harus ada yang pemenang. Kalau mereka imbang dan Jepang misalnya kita bisa menang, mereka akan mengatakan tidak akan memainkan semua pemain-pemain terbaik yang ada di Eropa. Tapi mungkin nggak tuh bisa berubah keadaannya kalau menurut Anda? Saya pikir mereka sudah lolos. Untuk apa mereka untuk habis-habisan? Kalau potensi resiko cedera pemain itu kan besar. Kan ini pemain-pemain mahal yang ada di Eropa. Mereka bermain dengan tim kedua juga sudah aman kok. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, kemudian ada terjadi sesuatu antara Arab dan Australia, misalnya imbang, itu kan saya bilang faktor keberuntungan itu harus kita hitung. Dan kita menang katakan 1-0 lawan Jepang, kita langsung lolos. 15 poin kan? Itu yang memungkinkan kita lolos. Tapi kan sulit untuk bisa mengatakan demikian. Karena Jepang bermain dengan tim lapis kedua juga kuat. Mereka bermain di Indonesia, mereka menang 4-0 lawan kita. So, kalau mau lihat angka-angka tadi, kalau menurut Anda juga sependapat dengan besaran angka seperti yang dihitung oleh Prof. Stella tadi? Saya pikir itu bisa terjadi. Jadi realistis bahwa kita peluang benar. Kalau cuma 1,3 ya itu yang saya bilang tadi di awal. Sulit untuk bisa langsung lolos kan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Wamen ya masuk juga saya pikir kalau langsung. Jadi potensi kita realistis yang ada bahwa kita harus di putaran keempat. Itu yang paling memungkinkan buat kita. Ya. Tapi kalau saya lanjut bahwa kita main di Senayan ini kan bukan cuma kita. Tiongkok juga habis-habisan bermain karena peluang mereka ada tergantung lawan Pertaruhannya Indonesia. sama untuk Pertaruhan keduanya. sama. Bukan cuma kita yang berharap. Tiongkok itu kalau kalah selesai. Gitu. Prof. Stella, gimana membaca itu? Kayaknya ya walaupun faktor luck juga kita kan belum tahu nih. Tentu saja ini semua kan probabilitas. Yang kita hitung adalah probabilitas kemungkinan. Jadi itu semuanya itulah kemungkinan. Hitungan kemungkinan adalah hitungan kemungkinan. Apa yang terjadi di realita bisa berbeda dengan kemungkinan. Makanya dihitung yang tadi saya bilang 729 skenario itu semuanya sudah dihitung sehingga kita bisa melihat kemungkinan kita itu seperti apa. Nah, kalau boleh saya tambahkan, Bung Ropan, sebenarnya ada satu game yang bukan game kita tetapi sangat penting. Dan itu bukan game, jadi bukan game kita lawan Jepang. Game kita lawan Jepang sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi sebenarnya yang cukup penting adalah game Arab Saudi dan Bahrain. Dan Arab Saudi dan Bahrain ini, kalau kita harus mendukung Arab Saudi.
Kalau Saudi, karena berdasarkan tadi 729 skenario itu, kalau Saudi menang dengan Bahrain, peluang kita sebenarnya akan naik, begitu, 44,5%. Kalau Bahrain yang menang, peluang kita akan turun ke 40,9%. Kalau seri itu ada di sekitar, saya lupa sebenarnya ada berapa persen, tapi itu tapi yang paling kita inginkan adalah Saudi menang lawan Bahrain. Betul. Anda setuju? Iya, karena kalau Saudi menang melawan Bahrain, posisi keempat kita aman kalau kita menang melawan Tiongkok. Karena kita 12 poin. Bahrain itu kan cuma ketahan di 6. Pertandingan terakhir Bahrain itu jumpa dengan Tiongkok. Jadi kan akan sulit buat mereka. 3 poin pun hanya 9. Demikian juga dengan Tiongkok. Dapat 3 poin cuma 9 paling minimal. Nah, posisi kita bagus kan di 12. Jadi posisi keempat itu sudah enak. Makanya kan konsentrasi penuh harus menang melawan Tiongkok. Dengan harapan yang Ibu Mamen bilang benar. Bahwa Bahrain kalah melawan Arab. Dan itu sudah pasti aman kita. Posisi keempat sudah segel. Betul. Sudah disegel sama kita. Susah untuk dikejar oleh Tiongkok dan Bahrain. Itu harapan kan. Tetapi pasti Bahrain juga akan punya kesempatan ngotot bermain di kandang. Dan mereka juga punya motivasi kuat. Mereka mampu menahan Arab kosong-kosong di kandang mereka, di kandang Arab kan. Jadi rame ini. Ini sambil kita ngobrol, saya juga mau mengajak Anda di pemirsa Kompas TV yang sedang mengakses media sosial kami juga menggelar polling via media sosial. Pertanyaannya nih, siapa pemain timnas pilihan Kluivert untuk lawan Tiongkok? Nah, yang Anda lihat ini adalah beberapa komentar atau usulan dari warganet soal starting line up pilihan mereka. Ini juga menjadi suara-suara aspirasi dari para penggemar sepak bola kita untuk kemajuan timnas kita. Dari Ardi Gatra, starting line up-nya ada nama Emil Audero, Hubner, Ijes, Meselhers, kemudian Verdong, Kevin Dix, lalu ada JP Lupesi, Tom Haye, Dean James, Rafael Strijk, dan Ole Romani. Itu baru satu. Kemudian ada juga nih nama dari akun Arwan Kasilas nih mengusulkan nama Emil, Rido, J, Hubner, lalu ada Yakob juga di situ, Verdong, Tom Haye, Joy. Lalu di barisan depan ada nama Egy, Lili Pali, dan Ole Romani. Satu lagi ada Ervan Ahmad Albar yang memilih nama Emil, Ijes, Hubner, Mes, Verdong, Kevin Dix, Lili Pali, Rafael Strijk, dan Ole Romani. Kalau buat Prof Stella, dari 3 opsi itu, mana yang kayaknya, ini kayaknya kemungkinannya bisa nih buat lawan Tiongkok nanti, atau punya versi sendiri nih? Saya belum punya versi sendiri karena saya belum hitung. Tapi saya yakin pelatih kita tahu, dan ini kembali lagi sebenarnya pilihan apa ini bukan berdasarkan perasaan tapi berdasarkan statistik. Jadi bisa dilihat dengan line up yang berbeda di pertandingan sebelumnya itu statistiknya seperti apa. Inilah kenapa saya juga bilang bahwa ini bukan karena tiba-tiba begitu, tapi seluruh tim internasional itu selalu pasti pakai statistik untuk melihat, termasuk begini untuk menentukan bagaimana line up kita yang paling membuka peluang. Kembali lagi itu dengan menggunakan statistik dari yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Begitu. Dan menurut Anda posisi kita amankah untuk melawan Tiongkok nanti tanggal 5? Saya yakin. Kalau lawan Tiongkok kita pasti menang. Oke. Ya. Gimana Bung Ropan? Membaca karena begini, kita kan pasti belajar dari berbagai pertandingan yang sudah pernah kita lalui di putaran-putaran sebelumnya, dan kita ini udah sejauh ini loh. Apakah akan ada kemungkinan strategi yang berubah atau justru akan mengadopsi strategi yang pernah dipakai di pertandingan sebelumnya untuk melawan Tiongkok nanti? Saya pikir bagi Patrick Kluivert dia harus mempertahankan the winning team dia. Apa yang kita dapatkan ketika melawan Bahrain itu dia harus pertahankan dan tidak boleh diubah-ubah. Ya, kita bermain di kandang dan hanya Jepang yang mampu mengalahkan kita. Arab Saudi, Australia, dan Bahrain tidak pernah menang melawan kita. Dan mereka tidak mampu membuat gol. Kita clean sheet melawan mereka. Cuma Jepang. Jadi kalau dia mengubah the winning team kita itu agak beresiko juga. Jadi kalau apa yang saya lihat tadi dengan 3 opsi itu, saya agak berbeda. Gimana tuh? Kalau saya Emil Audero main, di kanan ada Kevin Dix, di kiri Calvin Verdong, 3 di tengah itu Jai Ises, kapten, ada Yasin Hubner dan Rizky Ridho. Kemudian di 2 gelandang itu dipakai Tom Haye dan Joe Pelupesi. Di depan Ole Romani, Yakob Sayuri, dan juga dengan Vano.
ya Stefano Lillipali. Jadi ada 2 pemain yang bermain di Liga 1 yang sedang bagus-bagusnya. Itu diberikan kesempatan. Vano dengan di Borneo bagus, kemudian Yakob bermain dengan Malut United juga bagus. Jadi ini 2 wing kita yang sangat cepat. Mereka pemberi asis yang oke, pengumpan yang bagus, dan juga bisa menjadi pencetak gol. Jadi ini enak buat Ole Romani untuk bisa menerima pasokan bola-bola crossing dari 2 pemain sayap ini, menurut saya. Tapi tentunya kan semua berpulang ke pelatih, karena pelatih yang menentukan, dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Betul. Tapi nggak akan ada yang signifikan menurut Anda perubahan-perubahan untuk strategi? Nggak ada. Kalau sebenarnya 99% dia akan coba untuk mempertahankan apa yang kita dapatkan menang melawan Bahrain. Mungkin kalau pergantian pemain pun cuma 1. Kalau ditanya di mana itu 1 itu, mungkin hanya di antara pemain belakang, ya itu 3 pemain belakang. Kalau bermain dengan formasi taktik dia 3-4-3, mungkin hanya akan berganti. Apakah Mes Hilgers akan masuk untuk mengisi posisi Rido atau mengisi posisi Yasin Hapner? Itu kan yang menjadi pertanyaan. 1 pemain itu. Kalau Jai Isis kan kapten, sulit untuk digantikan. Jadi saya pikir itu yang akan ada. Hanya 1 pemain itu yang akan coba terjadi pergantian. Kalau dia berganti 2-3 pemain, nah itu resiko berat buat kita. Saya tidak yakin. Ya, gitu. So ekspektasi Anda, Prof, untuk tanggal 5 nanti sebagai pecinta sepak bola, sebagai orang yang punya harapan bahwa timnas kita bisa lolos Piala Dunia, pengennya mau ngomong apa nih ke Coach Kluivert dan teman-teman nih buat tanggal 5? Sebenarnya saya mau bilang ke teman-teman santai aja. Nikmati permainan. Nikmati permainan. Enjoy the game. Karena berdasarkan statistik, seri pun oke. Jadi sebenarnya nggak ada beban. Dan kita main di sini, di kandang. Pasti akan banyak dukungan dari tim kita. Dan berdasarkan bukti sains, dukungan moral dari pemain kandang itu berdasarkan statistik juga, kemungkinan menang bermain di tuan rumah itu, sebagai tuan rumah itu biasanya jauh lebih tinggi. Jadi tentu saja berikanlah yang terbaik, jangan ada pressure. Karena kalau ada pressure itu juga tidak baik untuk pemain kita. Nikmati permainannya, bermainlah yang paling baik, dan saya rasa kita akan menang. Optimis untuk kita bisa menghadapi Piala Dunia 2020. Apapun jalurnya ya, mau kita langsung lolos putaran keempat juga, putaran kelima juga kita harus yakin. Karena kita sudah sejauh ini bisa mencapai titik itu. Betul. Prof Stella, Bung Ropan, terima kasih ya sudah mau berbagi perspektif, analisisnya, termasuk kita matematika sedikit malam ini tadi dengan Prof Stella, tapi semuanya ringan-ringan saja dan semoga bisa dipahami juga oleh para penonton kita. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang ke studio Kompas TV malam hari ini semuanya. Dan informasi lain kami hantarkan untuk Anda selepas jeda, termasuk tim Was Haji DPR yang